Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang konseling anemia pada ibu hamil. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Syifa Nur Habibah, Isma Siti Rohmah, dan Yulianti. Untuk itu, mari simak tentang konseling anemia pada ibu hamil. Tahukah kamu apakah itu konseling kehamilan? Konseling adalah upaya menggali dan memberikan informasi guna mendapatkan apa yang dibutuhkan dan membantu ibu hamil dalam mengambil keputusan. Kehamilan adalah suatu anugerah dari Tuhan yang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari seluruh anggota keluarga. Kehamilan ini dimulai dari konsepsi sampai janin lahir. Lama hamil normal yaitu 280 hari atau 9 bulan 7 hari yang dihitung dari hari pertama haid terakhir. Sedangkan secara medis, kehamilan dimulai dari proses pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa dari pihak pria. Untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan maternal selama hamil, maka ibu dianjurkan untuk mengunjungi bidan atau dokter sedini mungkin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang disebut dengan antenatal. Pelayanan antenatal atau antenatal care adalah pemeriksaan dan konseling yang diberikan kepada hamil agar bisa melalui masa kehamilan dan masa nifas dengan sehat dan selamat. Komponen ARC sendiri meliputi identifikasi risiko, pencegahan, dan penanganan medis pada hamil. Konseling anemia ibu hamil meliputi 1. Identifikasi, 2. Diagnosis, kemudian yang ketiga edukasi dan pemberian solusi, dan terakhir evaluasi. Pengertian anemia. Anemia merupakan kondisi di mana sel darah merah tidak mencukupi kebutuhan fisiologis pada pria. Kejadian anemia ini atau kekurangan darah pada ibu hamil di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu sebanyak 48,90%. Itu menurut Kemenkes RI tahun 2019. Kondisi ini mengatakan bahwa anemia cukup tinggi di Indonesia dan menunjukkan angka yang mendekati masalah kesehatan masyarakat berat. Dengan batas prevalensi anemia lebih dari 40% menurut Kemenkes RI pada tahun 2013. Tahapan yang pertama yaitu identifikasi. Contoh kasus, terdapat seorang ibu hamil berusia 24 tahun dengan usia kehamilan 20 minggu trimester 2. Ibu hamil tersebut mengeluhkan keadaan tubuhnya dengan keluhan merasa cepat lelah dan merasa lemah, kulit tanpa pucat, denyut jantung tidak teratur, sesak napas, nyeri dada, dan sakit kepala. Pendekatan kepada klien melalui wawancara. Setelah mengetahui keluhan-keluhan yang dirasakan oleh ibu hamil tersebut, gejala tersebut mengarah kepada kondisi anemia pada ibu hamil. Selanjutnya dilakukan wawancara kepada ibu hamil tersebut mengenai riwayat kehamilan, pemeriksaan semasa kehamilan, serta faktor pendukung lainnya, dan memperoleh hasil. Yang pertama, ibu tersebut tidak pernah mengikuti kelas ibu hamil sejak awal kehamilannya. Yang kedua, baru 1 kali melakukan pemeriksaan kehamilan. Ketiga, sangat jarang mengikuti posyandu. Yang keempat, suami tidak pernah menemani ibu memeriksakan kehamilannya ke posyandu. Yang kelima, ibu dan suami kurang mengetahui tentang ilmu kehamilan. Tahap yang kedua yaitu diagnosis, pemeriksaan dan penggalian faktor-faktor penyebab masalah. Setelah melakukan penggalian masalah tahap awal untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat apakah ibu hamil tersebut mengalami anemia atau tidak, konselor mengarahkan ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan darah yaitu mengecek kadar Hb dalam tubuhnya. Hasil menunjukkan bahwa Hb-nya adalah 7,5 gram per desiliter. Hal ini menunjukkan ibu hamil tersebut berada pada kondisi anemia sedang. Selanjutnya, melakukan pendekatan kepada klien melalui wawancara tahap lanjut. Berdasarkan hasil kadar Hb ibu hamil tersebut yang rendah, selanjutnya konselor melakukan wawancara lebih lanjut terkait kebiasaan ibu hamil dan masukan nutrisi selama kehamilan. Dan memperoleh hasil yang pertama, ibu hamil tersebut sudah melakukan pemeriksaan darah sebelumnya. Yang kedua, dari awal kehamilan sudah menunjukkan kondisi anemia, akan tetapi ibu hamil tersebut tidak pernah mengkonsumsi tablet Fe yang diberikan oleh
dokter atau bidan dengan alasan terdapat efek samping mual. Yang ketiga, pola makan selama kehamilan, jarang mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan, bahkan jarang adanya masukan nutrisi ke dalam tubuhnya dikarenakan mual dan muntah. Yang keempat, kurangnya dukungan keluarga terutama suami dalam pemenuhan nutrisi yang dibutuhkan ibu hamil tersebut. Yang kelima, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu hamil SD dan suami SMP. Yang keenam, rendahnya tingkat ekonomi keluarga yang berpengaruh pada pemenuhan nutrisi pada ibu hamil. Tahapan selanjutnya yaitu edukasi dan pemberian solusi. Konselor memberikan edukasi dan memberikan solusi kepada konseli. Edukasi anemia ini diberikan kepada suami sebagai faktor pendukung dan istri sebagai pasien atau konseli. Faktor resikonya yang pertama, perubahan hormon kehamilan, yang kedua, kekurangan gizi, yang ketiga, mengidap penyakit tertentu. Dampak bahayanya yang pertama, depresi postpartum, yang kedua, pendarahan saat bersalin, ketiga, pertumbuhan janin yang lambat atau tidak berkembang, yang keempat, BBLR, yang kelima, bayi lahir prematur, keenam, bayi lahir dengan anemia, tujuh, kerusakan otak dan jantung, kemudian yang kedelapan, kematian pada janin, yang kesembilan, kematian ibu selama kehamilan dan pada saat bersalin. Selanjutnya yaitu pemberian solusi. Yang pertama, menganjurkan ibu hamil untuk makan dalam porsi sedikit tapi sering, di antaranya dengan berbanyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi seperti daging merah, sayuran hijau seperti bayam dan kangkung, tahu, kacang-kacangan. Kemudian yang mengandung vitamin B12, diantaranya ada ikan, daging ayam, telur, susu. Kemudian yang mengandung asam folat, kacang tanah, sayuran hijau seperti kangkung dan bayam, pepaya, alpukat, dan pisang. Selain itu, ibu hamil dengan gangguan anemia juga perlu mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C agar dapat menyerap zat besi dengan optimal seperti tomat, buah jeruk, jambu biji, pepaya, dan bayam. Yang kedua yaitu menyarankan ibu hamil tentang waktu minum suplemen zat besi, vitamin B12 dan asam folat agar mengurangi rasa mual di pagi hari 1 jam setelah makan atau malam sebelum tidur, dan setelahnya dianjurkan untuk minum air putih yang cukup. Kemudian yang ketiga, rutin melakukan pemeriksaan dan rajin mengikuti posyandu setiap bulannya. Kemudian yang keempat, melakukan pemeriksaan kadar Hb secara berkala selama kehamilan sampai dengan persalinan. Yang kelima, suami dan istri harus saling bekerja sama dalam pemenuhan nutrisi ibu hamil. Misalnya suami mengingatkan minum suplemen dan lain-lainnya. Yang keenam, menanam sayuran hijau dan buah-buahan yang mudah dijangkau di sekitar rumah atau lahan kosong. Yang terakhir yaitu menganjurkan suami untuk menemani ibu hamil ketika melakukan pemeriksaan kehamilan. Tahap yang terakhir yaitu evaluasi dan follow up, yaitu memantau dan monitoring ibu hamil dengan gangguan anemia. Dalam tahap ini, konselor menyampaikan kepada ibu hamil dan suami untuk melakukan pemeriksaan kembali sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk memantau perkembangan kondisinya, apakah kadar hamilnya menurun, tetap, atau meningkat, dan faktor pendukung lainnya. Selain itu, dapat dilakukan PSPK oleh kadar posyandu dan bidan desa untuk memantau perkembangan kesehatan ibu hamil tersebut. Manfaat konseling kehamilan, yaitu untuk mencegah kesakitan awal maupun berkelanjutan. Yang kedua, meminimalisir kesakitan dan mencegah komplikasi. Selanjutnya, untuk mencegah kematian ibu dan anak. Berikut ini adalah praktik konseling anemia pada ibu hamil. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Enggak, duduk, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau periksa kehamilan, Bu. Oh, boleh saya lihat. Ada keluhan apa, Bu? Sering mual sama pusing, lemes, gitu, Bu. Kalau dari pemeriksaan tinggi badan sama berat badan mah cenderung bagus ya, Bu. Berat badannya naik. Cuma ini hasil pemeriksaan labnya HB-nya agak turun. Nah, mungkin Ibu anemia ya, Bu ya? Sering muntah-muntah nggak kalau pagi? Pusing, lemes gitu? Iya. Nah, Ibu tahu apa yang disebut anemia itu, Bu? Nggak tahu, Bu. Nah, anemia adalah salah satu masalah kesehatan yang sering dialami oleh ibu hamil. Meski
meski cukup umum, anemia tidak boleh disepelekan Bu, karena anemia pada ibu hamil trimester pertama dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur, bayi lahir rendah, hingga skor Apgar yang rendah. Nah, anemia pada ibu hamil cenderung diakibatkan oleh masalah kekurangan zat besi dari asupan makanan. Anemia ini disebut dengan anemia defisiensi zat besi. Penyebab anemia saat hamil itu Bu, meskipun saat sebelum hamil ibu tidak pernah punya anemia ya Bu ya. Nah, ibu hamil bisa saja mengalami anemia Bu. Hal ini biasanya disebabkan karena kurangnya asupan gizi, terutama zat besi. Kebutuhan zat besi pada tubuh ibu hamil terus-menerus meningkat sesuai dengan usia kehamilan. Nah, zat besi itu sendiri apa sih Bu? Zat besi adalah zat gizi penting untuk membentuk hemoglobin, yakni protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh jaringan dan organ tubuh. Selama masa kehamilan, jumlah darah dalam tubuh ibu meningkat sehingga 50% Bu. Nah, tanda-tanda gejala anemi pada ibu hamil Bu itu biasanya beda dari anemi biasa ya Bu ya. Cenderung dipengaruhi oleh perubahan hormon dalam tubuh yang mengaruhi proses produksi sel-sel dalam darah. Wanita hamil pada umumnya mengalami peningkatan volume plasma darah hingga sekitar 50% pada akhir trimester kedua. Sementara sel darah merah hanya bertambah sekitar 25-30%. Hal ini akan menyebabkan penurunan kadar hemoglobin tersebut. Anemia itu sendiri terjadi ketika hemoglobin dalam darah berkurang secara drastis ya Bu. Berarti ibu supaya apa ya Bu, kita terhindar dari anemi, ibu sebaiknya tadi ibu udah kontrol belum Bu? Udah cek HD ya Bu ya? Nah, bagus Bu, itu karena dengan mengecek kadar hemoglobin secara berkala di dinas kesehatan, nah maka hasilnya bisa ibu konsultasikan sama dokter atau bidan yang memeriksa ya Bu. Kemudian ibu bisa menjaga penyerapan zat besi ke dalam tubuh dengan mengkonsumsi makanan alami dengan zat besi seperti daging ya Bu ya, oatmeal, beras merah Bu, kacang-kacangan yang berwarna hijau tua Bu. Kemudian ibu suka minum suplemen makanan nggak Bu? Atau suplemen zat besi? Nah, minumnya saat kondisi perut dalam keadaan kosong ya Bu, dengan air mineral atau jus jeruk serta vitamin C dalam jus yang dapat membantu penyerapan zat besi Bu. Namun bila ibu dalam kondisi mual, disarankan agar konsumsi suplemen zat besi dilakukan 1 jam setelah makan. Suplemen zat besi akan bekerja dan hasilnya dapat dirasakan dalam waktu 1 minggu Bu. Produksi sel darah merah akan meningkat juga hemoglobin dalam darah. Biasanya dalam waktu 1 bulan lah anemi sudah bisa teratasi. Jadi kan tetap diteruskan ya Bu penggunaan sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter atau bidan. Kemudian Bu, bisa hindari diet secara berlebihan saat kehamilan karena perubahan pola makan dapat berdampak pada jumlah sel darah merah. Konsumsi makanan dengan asam folat dan vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi. Ada yang ditanyakan Bu? Kalau gitu jangan lupa ya Bu, tablet tambah darahnya diminum serta pola makannya dijaga dan banyakin istirahat. Silakan Bu. Terima kasih ya Bu. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.